ada settingan yang salah. Fahmi nih kemarin habis bisa nggak? Ada settingan yang salah. Bisa. Belum masuk offline. Itu ada settingan salah itu intinya. Nah bisa. Masuk. Oke. Itu aja. Itu kebalik itu. Kebalik. Kebalik. Nenek. Itu di ini di. Ribet ah. Langsung aja. Tapi ntar slide-nya nggak kebalik kan? Coba dulu aja. Kalau saya nggak bakal. Terus enggak ya? Ya. Coba masuk dulu. Mana slide-nya dah? Udah bikin kan slide-nya? Udah. Dari tadi. Gue ikutan. Mana sih? Lama banget. Ya, ini udah nih. Kalau udah bersebar. Jangan pada pakai wifi itu harusnya bilangin tuh. Biar nggak ganggu. Slide sih aman. Slide aman. Tinggal masuk aja. Aman kan ya? Sip. Udah nih masuk tuh. Oke, cek. Selamat malam. Oke, yang sudah hadir absen dulu yuk. Absen dulu, sebutkan nama kotanya. Oke, Solo, Pekalongan, Depok, Jaktim, Purwokerto, Kudus. Hadir. Oke. Hong Kong, wah ada yang dari Hong Kong juga nih. Oke, yuk yang baru hadir absen dulu dari kota mana aja nih? Oke, Lindung Purba, Beras Tagi. Oke. Oke, Pekalongan, Solo, Teluk Kuantan, Riau, Seruyan, Kalteng hadir. Oke, halo semuanya, selamat datang di
live webinar eksklusif Abdi yang ke-32 ini ya. Oke, Bali Sulbar Mamuju. Oke. Yuk, Garut. Halo Garut. Oke. Ciamis Kang hadir. Oke. Oke, halo, selamat malam semuanya. Gimana kabarnya nih hari ini? Yuk, absen dong sambil nyebutin kabarnya. Oke, halo, selamat malam semuanya. Oke. Oke, sambil kita menunggu yang lain, manakala ada yang mau ditanyakan, silakan tentang apa aja, tentang digital marketing, tentang Abdi, tentang Zenso. Oke, halo teman-teman semua. Ya, akhirnya bisa berjumpa lagi di webinar yang ke-32 ya. Nah, di webinar malam hari ini kita sedikit berbeda dengan webinar yang kemarin-kemarin. Dan ini di webinar sekarang kita akan membahas kembali, ya kita akan membahas kembali dari awal, dari nol, khususnya tentang Google Ads. Ya, jadi ini menarik sekali khususnya buat teman-teman dan Bapak Ibu semua yang mungkin tertinggal atau mungkin kemarin karena beberapa minggu terakhir ini bahasan Google Ads kita cukup tingkat lanjut ya. Iya. Cukup tingkat lanjut dan banyak juga yang belum nonton ternyata dari video pertama, dari webinar pertama. Nah, makanya malam hari ini kita akan bahas lagi, kita akan bahas kembali Google Ads-nya bahkan dari awal, dari pertama. Iya. Ya, jadi buat teman-teman yang ngerasa tertinggal, tenang aja kita bahas ulang. Dan nanti kita akan dari kemarin sekitar 15 kali ya, sekitar 15 kali webinar itu kita udah membahas sampai tingkat yang lebih lanjut. Iya. Nah, kita akan ulangi lagi agar teman-teman bisa langsung praktek. Oke. Oke, sebelum mulai mungkin ada yang mau ditanyakan dulu, boleh ya, silakan. Kami persilahkan untuk bertanya. Oke, Sabtu besok. Saya baru gabung Sabtu kemarin, belum pernah kopdar, tapi mau ikut training FBAT Sabtu besok di Jakarta. Saran saya ikut kopdar dulu aja, dan kalau memang belum daftar, training FBAT Jakarta besok itu udah full, ya. Jadi bisa ikut training Jakarta berikutnya. Sebelum ikut training FBAT Jakarta, bisa ikut kopdar dulu. Dan kebetulan memang training FBAT Jakarta udah full. Ya, jadi udah nggak bisa daftar lagi karena emang udah nggak cukup lagi kapasitasnya, tempatnya udah nggak cukup. Jadi ya dengan sangat terpaksa kita tutup. Sekali lagi terima kasih antusias teman-teman, luar biasa sekali. Sampai kalau yang nggak kebagian ya kita ketemu lagi lah di training Jakarta berikutnya. Iya. Jadi tenang aja karena fasilitas dari kami nggak dan intinya setiap minggu kami selalu mengadakan event di berbagai kota di Indonesia. Jadi yang minggu ini belum bisa ikut, tenang aja masih bisa ikut yang event-event selanjutnya. Nah, apalagi di Jakarta. Ya. Oke. Boleh ikut training FBAT belum pernah iklan? Ya, kalau dibilang boleh, boleh. Gitu. Tapi maksudnya gini, pastikan sebelum ikut training FBAT itu udah ditonton videonya, udah dicoba-coba dulu iklan karena ini demi kebaikan teman-teman sendiri. Iya. Pertanyaannya teman-teman mau nggak nanti ketika training karena belum pernah ngiklan terus datang kebingungan sendiri, kan nggak mau kan? Jadi saran saya sebelum ikut training, ikut kopdar dulu, atau
sudah tonton video-video di dashboard di training center dan sudah dipraktekkan, itu yang paling penting sebenarnya. Iya. Agar pas training nggak kebingungan sendiri. Nah, kalau training kebingungan sendiri, ketinggalan, malah nggak dapet apa-apa, yang rugi siapa kan? Jadi itu sebenarnya kenapa kita bikin, kita sarankan Bapak Ibu ikut kopdar dulu, baru ikut training FB Ads. Oke, cara ngiklan gimana? Wah, itu bisa ditonton tuh di dashboard ya. Dari traffic gratisan sampai dengan traffic berbayar, bahkan sampai tingkat lanjut, itu ada semua di dashboard, khususnya Facebook Ads. Traffic gratisan juga ada teknik iklan, teknik WhatsApp, Instagram, Facebook, itu ada semua ya. Jadi ditonton dulu aja video di dashboardnya karena udah lengkap sekali. Kalau bingung, kalau mentok, baru tanya tim support kami di dashboard, itu tinggal chat aja. Oke. Mas landing page Bitly. Oke. Terus menerus karena warning, gimana solusinya? Terima kasih. Oke, kalau landing page Bitly sekarang memang lagi down servernya, jadi sementara pakai link yang aslinya dulu aja. Itu lebih aman karena biasanya kalau karena yang dari landing page Bitly-nya sekarang lagi server Bitly-nya lagi down karena saking banyaknya yang menggunakan. Ya. Ya, apalagi member abdi kan banyak sekali dan hampir semuanya menggunakan Bitly. Akhirnya ya mungkin servernya nggak kuat, akhirnya down. Nah, sementara agar iklannya bisa tetap jalan, gunakan link yang ada di dashboard dulu, link landing page yang ada di dashboard. Oke, jadi pakai link yang original dulu aja ya, yang versi aslinya dari dashboard teman-teman masing-masing. Oke, udah mulai rame nih ya. Oke, FB Ads harus pakai laptop ya. Ya, dari handphone bisa sih, tapi kurang maksimal aja hasilnya. Jadi memang disarankan dari laptop. Karena biasanya kalau kita menggunakan handphone, kita sendiri yang kesulitan, nanti kita bisa ketinggalan sama yang lain. Karena kalau di handphone kan fiturnya terbatas, apalagi kecil, jadi kita lebih susah lagi dalam membuat iklannya. Oke. Selain Bitly, pakai apa Mas? Bisa pakai bit.do ya, bit.do itu bisa. Ya, tapi kalaupun nggak pakai Bitly juga sebenarnya nggak begitu masalah, karena kita kan udah nyediain landing page yang bisa digunakan. Bitly itu kan gunanya hanya untuk memperpendek aja, ya, shorten. Jadi biar lebih enak dibaca, udah gitu aja. Oke, kayaknya udah cukup ramai dan sudah jam 8 lebih juga. Oke, Bapak Ibu, teman-teman, buat yang pertanyaannya belum dijawab ya, nanti di akhir saya buka kembali sesi tanya jawab. Pastikan Bapak Ibu simak webinar ini sampai selesai, karena webinar malam hari ini saya lihat juga banyak yang baru. Jadi tentunya pastikan Bapak Ibu semua dan teman-teman simak webinar malam hari ini, karena malam hari ini kita akan membahas sesuatu yang sebetulnya udah pernah dibahas di webinar sebelumnya, tapi kita ulangi kembali agar tujuannya agar Bapak Ibu bisa segera praktek, bisa langsung praktek. Jadi pastikan diperhatikan webinar malam hari ini. Tips dari saya, jangan lupa siapkan catatannya, dan juga kalau perlu sambil praktek buka laptop di sampingnya agar bisa langsung mempraktekkan apa yang dipelajari malam hari ini. Nah, sedikit gambaran buat teman-teman semua. Banyak Google Ads ini sebuah teknik yang memang luar biasa dan sederhana sekali. Bahkan member-member yang awal, member-member yang ngakunya sih gaptek, tapi ketika praktek di Google Ads, belajar dari webinar yang tiap Kamis diadakan, itu banyak yang langsung dapat hasilnya loh. Ya, saya sendiri juga ngeliat, dan saya juga beberapa kali ketemu member di training ya, di training FB Ads itu. Mereka banyak sudah beriklan di Google Ads dan bahkan sudah dapat hasilnya. Ya, salah satu contohnya ada waktu ibu-ibu ya, usianya di atas 50, tapi ini luar biasa nih, iklan di Google Ads bisa dapat belasan reseller. Ya, jadi sekarang pertanyaan sederhana Bapak Ibu teman-teman. Kalau misalnya setelah webinar malam hari ini teman-teman praktekkan dan setelah dipraktekkan bisa dapat hasilnya, kira-kira berharga nggak untuk didengarkan dan dipraktekkan malam hari ini? Berharga banget tentunya ya. Tentunya sangat berharga. Nah, kalau memang iya, pastikan disimak sampai selesai. Dan sekarang kita langsung mulai aja. Sebelum kita mulai malam hari ini, ada baiknya kita buka dulu dengan berdoa. Semoga webinarnya berjalan lancar dan semua ilmunya bisa dipraktekkan. Amin. Berdoa, dipersilakan. Amin. Oke.
Berdoa selesai. Oke, sekali lagi selamat malam Bapak Ibu dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi kita ketemu lagi buat teman-teman dimanapun teman-teman berada. Bertemu lagi dengan kami berdua, dengan saya Fadel dan juga Mas Wahyu. Seperti biasa kita berdua akan membahas satu materi webinar yang sangat spesial karena kita akan membahas Google Ads lagi. Dan sekarang kita akan bahas dari awal. Oke. Ya. Jadi siapkan catatannya dari sekarang dan juga jangan lupa kalau bisa kalau perlu siapa juga laptop jadi bisa sambil praktek ya karena ini dari awal banget dari dasar jadi teman-teman bisa langsung yang baru bahkan yang baru gabung atau yang baru gabung seminggu yang baru 2 hari bahkan bisa langsung ikutin langkah-langkahnya langkah demi langkah. Ya jadi pastikan dipraktekkan. Nah sekarang kita langsung aja. Apa saja yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, ada 4 hal seperti biasa. Yang pertama, kita akan membahas bagaimana cara sederhana mendapatkan reseller dan omset produk dengan teknik beriklan Google Search Network atau GSN. Ya, ini ilmu yang paling basic di Google Ads. Yang kedua, kita juga akan bahas faktor penentu apa saja yang membuat iklan di Google menjadi sangat efektif sehingga bisa meningkatkan omset Anda bahkan 3 kali lipat. Pertanyaannya, Anda mau nggak bisa ningkatin omset 3 kali lipat? Ya, nanti kita bahas di poin kedua. Nah, yang ketiga kita juga akan membahas product knowledge yang mana ini nanti akan kita bahas setelah praktek. Jadi malam ini tenang aja ada sesi prakteknya juga. Dan yang keempat kita juga akan buka sesi tanya jawabnya. Oke, kita langsung saja masuk ke bahasan yang pertama. Nah, sebelum kita masuk ke materi intinya, buat Bapak Ibu dan teman-teman yang belum tahu, ini saya jelaskan dulu di awal. Jadi di Google Ads itu ada 2 jenis iklan. Ya. Ada 2 jenis iklan di Google Ads yang Bapak Ibu bisa praktekkan. Yang pertama kita sebutnya Google Search Network. Yang kedua itu Google Display Network ya. Google Display Network. Nah, sekarang nanti kita akan bahas keduanya. Namun untuk malam hari ini kita akan bahas Google Search Network dulu. Ya, sekali lagi sebenarnya di minggu-minggu sebelumnya kita sudah bahas bahkan sampai ke display, tapi karena kita dari basic lagi dari awal lagi kita akan bahas Google Search Network. Karena Google Search Network ini tingkatannya yang lebih mudah ya daripada display. Nah, kita akan langsung bahas saja dari mulai yang Google Search Network. Nah, ini contohnya ya. Jadi buat Bapak Ibu dan teman-teman yang belum ada gambaran Google Search Network itu apa sih? Nah, kurang lebih seperti ini. Contoh misalnya ketika saya mencari, ya namanya juga search network kan. Jadi Google Search Network itu adalah iklan yang muncul, ya ini boleh dicatat, iklan yang muncul kalau orang mengetikkan kata kunci tertentu. Itu iklan kita akan muncul. Contoh nih di layar. Saya mengetikkan peppermint essential oil, ya. Kemudian nanti yang muncul adalah website. Nah ini essenzo.co.id nih, ini landing page entah punya siapa nih yang muncul atau mungkin yang entah punya siapa lah. Nanti pokoknya muncul seperti ini. Nah, ini yang disebut Google Search Network. Jadi ketika kita mengetikkan sebuah kata kunci di Google, itu iklan kita akan muncul di halaman pencarian Google. Itu namanya Google Search Network. Nah, yang kedua, Google Display Network. Google Display Network ini dia munculnya kalau pernah nggak Bapak Ibu buka sebuah website atau masuk ke website-website tertentu, kemudian tiba-tiba ada muncul gambar atau video, nah itu Google Display Network. Atau bahkan ketika Bapak Ibu membuka aplikasi game itu sering banget tuh. Paling sering game, ya di game tuh banyak sekali yang iklan di situ ya itu namanya Google Display Network. Tiba-tiba lagi asik main game muncul iklan, nah itu namanya Google Display Network. Kalau GSN di sini kita lebih ke artikel ya, lebih ke copywriting. Jadi untuk di Google Search Network ini itu hanya lebih banyak ke copywritingnya. Nah, sedangkan Google Display Network di sini kita bisa menggunakan kolaborasi antara banner, video, bahkan sampai copywriting juga. Ya. Jadi kalau Google Display Network itu kita bisa memunculkan video, iklan pakai foto, kemudian ada copywriting, sama hampir mirip dengan Facebook Ads. Nah, kalau Google Search Network kita hanya menggunakan kata kunci saja untuk agar iklan kita bisa muncul. Targetnya hanya kata kunci kalau Google Search. Kalau Google Display kita bisa menargetkan dari berbagai sisi, demografi, usia, interest, dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita bahas satu-satu. Tapi malam hari ini kita akan fokus dulu membahas bagaimana beriklan di Google Search Network. Nah, kita langsung lanjut aja ke bahasan berikutnya.
Oke, sekarang sebelum saya lanjutkan, gini. Ini Bapak Ibu teman-teman harus paham dulu, kenapa sih harus ngiklan di Google Ads? Kenapa harus segera mulai dari sekarang ngiklan di Google Ads? Nah, ada beberapa alasannya kenapa Bapak Ibu harus mulai ngiklan di Google Ads. Ini saya langsung aja jabarkan semuanya. Intinya adalah, pertama, orang itu sekarang mencari apapun itu di mana? Di Google. Di Google. Ya. Contoh misalnya, ini Google Ads kenapa perlu Anda mainkan, perlu Anda iklankan dari sekarang? Karena kan ketika sekarang iklan sudah banyak nih, misalnya iklan Abdi sudah ada di Facebook Ads, sudah banyak sekali, Exenzo juga sama di Facebook Ads, di Instagram dan seterusnya. Otomatis orang udah mulai penasaran nggak dengan Abdi dan Exenzo? Tentunya mulai penasaran. Mulai banyak mencari. Ya. Nah, pertanyaan saya sekarang sederhana. Kira-kira apa sih yang dilakukan kalau orang tersebut penasaran dengan sesuatu? Orang ngapain biasanya kalau penasaran? Kembali lagi ke diri kita sendiri ya. Iya. Nah, ketika kita penasaran dengan sesuatu, ketika kita melihat iklan di Facebook dan suatu hari kita ingin melihat lagi, kan nggak bisa. Karena iklan kan hanya tayang sekali atau 2 kali di kita. Nah, nanti ujung-ujungnya pasti orang tersebut mencari di Google. Iya. Jadi karena memang ujung-ujungnya orang nyari di Google, makanya tentunya trafficnya sangat besar. Dan orang-orang, logikanya gini, orang yang mencari di Google itu logikanya secara prinsip dasar mereka lebih hot. Ya, mereka lebih tertarik, udah bener-bener orang yang siap beli karena mereka udah nyari di Google gitu. Oh, mereka nyari peppermint ya, berarti emang mereka orang-orang yang siap untuk beli peppermint karena mungkin udah kena iklan di Facebook, di Instagram, ngelihat di mana-mana, akhirnya dia penasaran cari di Google. Karena Anda ngiklannya benar, ngiklannya tepat, yang muncul landing page Anda atau website Anda gitu. Jadi itu salah satu keunggulannya. Kenapa harus ngiklan di Google Ads dari sekarang? Jadi mindset dasarnya karena memang semua orang itu mencari apa-apa itu selalu di Google Ads ya. Di Google mencari tentang kesehatan. Nah, logika dasarnya orang yang mencari di Google itu memang orang yang butuh. Memang orang yang mencari berarti kan otomatis di situ butuh. Logikanya sederhananya seperti ini ya. Jadi ibarat kata kalau di Facebook itu kan kita ibaratkan seorang sales ya yang menawari, menyodori ke orang-orang. Nah, sedangkan Google itu ibarat sebuah toko yang dikunjungi pelanggan. Ya. Jadi ibarat kata katakanlah rumah makan yang ramai dikunjungi oleh pengunjung. Itu di Google Ads ya. Ya, jadi Anda bayangkanlah kalau misalnya Anda sendiri pasti kalau nyari di Google kan berarti emang udah penasaran banget atau enggak ya emang udah sekalian mau beli. Biasanya kan gitu. Oke, itu yang pertama. Nah, sekarang yang kedua, ini kita bahas konteksnya Google Search Network ya, bukan Google Display. Nah, untuk Google Search itu memang lebih mudah digunakan. Kenapa lebih mudah? Karena targetnya hanya berdasarkan keyword saja. Format iklannya juga hanya menggunakan teks. Jadi nggak ada gambar, nggak ada video. Jadi cuma pakai teks aja untuk iklannya. Dan target kita itu cuma lewat keyword aja. Jadi kalau Bapak Ibu ngiklanin Google Ads, Google Search, itu targetnya ya orang-orang yang mencari kata kunci apa, kurang lebih begitu. Jadi misalnya Bapak Ibu jual baju muslim ya, Bapak Ibu berarti targetnya apa di Google Ads, keywordnya ya jual baju muslim misalnya, atau distributor baju muslim murah, jual baju muslim di Jakarta, kurang lebih begitu. Jadi targetnya hanya menggunakan kata kunci saja, jadi lebih mudah. Itu dia. Nah itu yang kedua. Sekarang yang ketiga, pengunjungnya itu lebih tertarget. Ya, logika sederhana aja. Orang yang tadi misalnya nyari kata kunci, ngetik nih di Google, jual baju muslim. Itu orang-orang yang memang udah nyari baju muslim atau dia nyari yang lain? Logikanya tentunya orang yang emang lagi butuh dengan baju muslim itu. Emang orang yang nyari baju muslim. Gitu. Jadi nggak akan meleset lah. Iklan kita nggak akan meleset ke orang-orang yang nggak butuh. Contoh misalnya Bapak Ibu ngiklan, ngiklan di Facebook Ads misalnya karena targetingnya masih general, masih umum. Ada nggak orang yang nggak butuh iklan kita? Ternyata kena juga sama targeting kita. Pasti ada aja kan. Nah kalau di Google Ads itu orang-orang yang kena iklan kita nanti adalah orang-orang yang memang tertarget, emang lagi butuh gitu. Dengan catatan Anda targeting keywordnya benar. Kalau targeting keywordnya Anda jual mobil tapi keywordnya jual motor Jakarta ya pasti salah juga. Jadi harus benar juga kata kuncinya. Gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya tingkat konversinya lebih tinggi. Ya. Kenapa konversinya lebih tinggi? Karena pengaruh dari yang sebelumnya, karena pengunjungnya lebih tertarget, terus orang juga nyari apa-apa di Google. Orang kalau udah masuk Google, otomatis dia tingkat
hotnya lebih hot lah, orang yang Iya. lebih tertarik, otomatis konversinya juga lebih tinggi. Iya. Nah yang terakhir, Budget iklan lebih minim ya. Nah, Ya. karena untuk di Google Ads ini kita bayarnya tuh per klik ya. Per klik, Jadi betul orang sekali. mengklik tombol, orang klik iklan kita itu kita baru bayar. Betul Jadi sekali. bukan per tayangan tapi per klik, per result. Berklik ya. Jadi buat teman-teman yang iklan di Google Ads, di awal nggak usah takut-takut pasang budget yang lumayan juga sebenarnya nggak masalah. Karena kenapa? Karena belum tentu semuanya kepake. Tergantung berapa yang ngeklik. Kalau memang iklan teman-teman menarik, itu pasti ngeklik banyak. Nah, jadi kita akan baru dikenai bayaran, baru dikenai biaya setelah ada yang mengklik iklan kita. Ya. Kurang lebih begitu. Beda dengan Facebook Ads misalnya ya, Atau display. atau Google Display Network. Itu ya pokoknya iklan udah jalan, udah aktif, udah nyebar, walaupun belum ada yang ngeklik, itu biayanya tetap jalan, lanjut. Gitu. Nah itu bedanya sama Facebook Ads atau Google Display Network. Nah ini konsep atau prinsip dasarnya di Google Ads dan pastikan Bapak Ibu pahami baik-baik, kalau perlu dicatat atau mungkin di foto juga boleh di capture ya agar Bapak Ibu bisa ingat-ingat lagi nanti bahasan setelah ini seperti apa. Nah tadi kita udah bahas sedikit prinsip dasarnya di Google Ads. Kenapa sih harus segera mulai beriklan di Google Ads dan mindset dasarnya. Sekarang kita akan mulai langsung praktek. Mungkin udah banyak yang nggak sabar ya untuk buat praktek ya. Mas, ayo dong praktek. Oke, kita langsung praktek aja. Gatal nih kayaknya. Ini buat yang baru khususnya. Buat yang baru banget mulai dari awal. Yang pertama harus dilakukan apa sih? Nah, pertama teman-teman harus lakukan dulu setup akun Google Ads-nya. Ya, karena syarat kalau syarat iklan di Facebook Ads kan apa? Kita harus punya akun Facebook. Akun Facebook dan juga punya apa lagi? Punya fanpage-nya. Ya. Iya. Nah, kalau syarat iklan di Google Ads, ya syarat pertama adalah tentunya ya akun Google. Punya akun Google atau Gmail. Ya, itu udah cukup tuh dengan ya logikanya kan sekarang Bapak Ibu teman-teman punya Gmail semua. Kan semuanya pakai Android atau pakai iOS, kan juga semua butuh Gmail. Nah, jadi sekarang Bapak Ibu udah aman, udah pasti bisa ngiklan di Google Ads. Nah, caranya pertama, silakan ketik di browser ads.google.com. Ya, silakan diketikkan. Nanti biasanya akan muncul halaman. Kebetulan karena saya sudah punya akun, jadi ya harus pakai email yang beda. Jadi ketik ini aja, nanti ini saya tunjukkan gambarnya. Nah, kalau sudah ketik ads.google.com, nah nanti biasanya Bapak Ibu akan kalau belum sign in ya, nanti akan disuruh sign in ke emailnya masing-masing. Silakan sign in, jangan lupa passwordnya, email dan passwordnya di login dulu. Kemudian kalau sudah nanti teman-teman akan langsung kalau sudah sign in, nanti teman-teman akan langsung diarahkan ke halaman seperti ini. Itu dia. Jadi sekali lagi pastikan sudah sign in ke email Google-nya. Kalau sudah nanti teman-teman akan diarahkan ke halaman seperti ini. Dan nanti kalau sudah masuk ke halaman ini, jangan klik apa-apa dulu. Pastikan teman-teman pilihnya yang switch to expert mode. Atau kalau bahasa Indonesianya apa tuh? Ke mode expert ya, mode apa? Pindah ke mode yang ya itulah pokoknya. Yang ahli ya. Mode ahli ya. Soalnya saya pakai bahasa Inggris, jadi agak-agak bingung juga kalau pakai bahasa Indonesia. Tapi saran saya pakai bahasa Inggris aja karena Bapak Ibu percaya sama saya ikut training Google Ads dimanapun itu pasti pakai istilahnya bahasa Inggris. Ya. Dimanapun pasti bahasa Inggris. Dimanapun, bukan bukan soal bahasa Inggris, tapi ya memang semua training tuh pasti semuanya menggunakan bahasa Inggris. Ya, karena kalau dengan bahasa Inggris itu lebih mudah dipahami. Ya, apalagi kalau misalkan nanti Bapak Ibu di training bahasa Inggris tapi Bapak Ibu di situ menggunakan bahasa Indonesia, ya tentunya akan bingung sendiri. Ya. Sebenarnya nggak apa-apa sih, cuma nanti nggak satu bahasa aja nggak enak jadinya. Sip. Pilih switch to expert mode. Habis itu kalau sudah teman-teman Bapak Ibu bisa. Nah, kalau sudah kan nanti akan diarahkan untuk bikin campaign kan, bikin iklan baru. Nah, kalau Bapak Ibu baru pertama kali banget, pertama mulai banget ya, itu jangan langsung bikin campaign, jangan langsung bikin iklan, tapi pilihnya itu sesuai yang sudah saya tunjukkan itu, pilihnya create an account without campaign. Ya, jadi buat sebuah akun tanpa membuat iklan, campaign atau iklan, gitu ya. Jadi pilihnya yang itu. Nah, banyak di awal yang tidak mengikuti ini akhirnya kebingungan ketika
riset keyword nanti Iya. ke depannya, atau mungkin kebingungan top up saldonya seperti apa. Nah, pastikan di awal pahami dulu karena ini basicnya nih, ini basicnya banget sebelum Bapak Ibu mulai ngiklan ya. Buat yang baru gabung atau yang baru masuk, tenang aja, nggak usah khawatir. Ini ada rekamannya kok, nanti Iya. bisa tonton ulang, bahkan ketika webinar ini selesai bisa ditonton ulang dari awal lagi ya. Justru itu enaknya webinar, bisa ditonton ulang ya. Bisa dimundurin lagi kalau ketinggalan, dimundurin, atau nanti dicepetin lagi bisa. Iya, jadi kalau misalnya nanti ada yang bingung atau bingung harus ngetik yang mana, bisa diulang lagi videonya. Ya, seperti itu. Jadi di awal setup dulu ya, setup. Ini kalau udah pilih create an account without campaign, langsung pilih Billing. langsung masuk ke billingnya nih biasanya nih ya, confirm your business information. Kita isi billing country-nya, tentunya pilih Indonesia, kemudian pilih time zone-nya. Time zone-nya itu sesuai dengan daerahnya masing-masing. Iya. Kalau WIB biasanya GMT plus 7, pilihnya yang Jakarta time. Kalau WITA biasanya GMT plus 8, Makassar time. Kalau WIT atau waktu Indonesia Timur pilihnya GMT 9, GMT plus 9 ya. Jadi ini disesuaikan aja sama daerahnya masing-masing. Kemudian yang paling penting Currency-nya ya. Currency. Currency-nya pastikan Indonesia rupiah. Pastikan pilih Indonesian rupiah karena nanti itu akan ada kaitannya atau pengaruhnya dengan iklan atau billing yang kita nanti jalankan. Nah, bahkan ini bisa ngaruh juga nanti ke akunnya. Bisa jadi banyak yang kena ban itu ya karena salah memasukkan currency-nya. Nah, karena si Google ini nanti mendeteksinya di Indonesia tapi kok menggunakan mata uang luar, kan mencurigakan. Nah, banyak banget kasus yang dari hal seperti ini yang akhirnya akunnya baru bikin akun Google, ujung-ujungnya ke ban. Nah, ini berlaku di setiap platform iklan. Jadi tidak hanya di Google tapi di Facebook juga. Ya, jadi pastikan currency-nya jangan sampai salah, pilihnya Indonesian rupiah. Ya, ini hal basic tapi kadang gini, sebenarnya ini basic tapi karena banyak yang belum paham, jadi malah kebingungan sendiri, repot sendiri. Ya, jadi pastikan dipahami baik-baik. Habis itu baru kita bisa mulai praktek. Oke, setup dulu Google Ads-nya. Nah, kalau sudah nanti akun Anda akan mulai siap digunakan untuk beriklan. Nanti akan tampilannya seperti ini. Kalau misalnya sudah, nanti Bapak Ibu teman-teman bisa langsung iklan. Langsung pilih explore your account. Kalau sudah nanti akan diarahkan ke dashboard utamanya seperti ini. Nah, ini kalau udah seperti ini udah jadi nih. Bapak Ibu tinggal siap beriklan aja. Itu dia. Tinggal diekspor, berkreatif di sini ya. Nah, itu panduan awal untuk setup akunnya ya. Jadi itu yang paling penting, yang paling basic di awal dilakukan sebelum Bapak Ibu mulai beriklan. Oke. Nah, kalau akunnya sudah jadi, udah siap, Bapak Ibu bisa langsung beriklan ya. Oke, ini kita bahas nanti. Sekarang kita praktek langsung bagaimana cara beriklannya, khususnya di Google Ads. Nanti pastikan Bapak Ibu praktekkan atau minimal dicatat langkah-langkahnya. Dan ini nanti akan ada ulangannya juga, akan ada rekamannya, jadi Bapak Ibu bisa langsung tonton. Oke, kita langsung ke cara beriklannya. Oke, nah tadi kan Bapak Ibu sudah siap ya, halamannya udah dashboardnya udah ready untuk beriklan. Nanti kalau udah tampilan seperti ini. Nah, ini karena saya sudah, ini iklan saya hari ini ya, kurang lebih begini. Nanti kalau iklannya udah jalan, akan kelihatan di overview itu hasilnya berapa yang ngeklik, impressionnya berapa, CPC-nya berapa, biaya yang keluar berapa, ini akan terlihat di sini. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara memulai iklan pertama kali? Kalau baru pertama kali, ini angkanya akan nol semua nih, ya, karena memang belum ada datanya. Itu. Nanti kita akan belajar khusus bagaimana cara membaca datanya. Nah, bagaimana cara membuat iklannya sekarang? Pilih aja langsung new campaign di sini tanda plus, ya. Teman-teman bisa langsung pilih ini, new campaign. Oh ya, sebelum kita bikin iklan, mungkin ada baiknya kita ini dulu ya, top up billing dulu. Betul ya. Nah, gimana sebelum bikin iklan, top up billing dulu. Nah, gimana cara top up billingnya? Nah, di sini ada menu Tools and Setting. Ya, teman-teman bisa langsung klik aja Tools and Setting, kemudian pilih Billing Setting. Pilihnya antara tiga ini ya, Billing Summary atau Billing Setting. Nah, coba langsung dipilih Billing Settingnya. Nah, nanti kita di sini akan diarahkan untuk
melakukan pembayaran. Oke. Nah, ini kalau pembayaran bisa pakai apa? Google Ads. Pembayarannya pertama bisa pakai bank transfer, ya. Ini uang yang tersisa. Ini bisa pakai bank transfer ataupun pakai kartu kredit ataupun pakai Genius. Itu bisa. Ya, jadi banyak yang nanya, Mas, Google Ads harus pakai kartu kredit? Enggak. Bisa pakai Genius ataupun bank transfer juga bisa. Nah, cuma memang ada beberapa kelemahan kelebihannya ya. Ya, ada plus minusnya. Ketika kita di awal menggunakan bank transfer, itu yang pertama untuk bank transfer ini estimasi waktu untuk nambah saldonya itu sekitar 1 minggu ya, 5 sampai 10 hari. Itu saldo lama kita ya? Iya, 5 sampai 10 hari Lama saldo tuh. kita bisa masuk ke akun kita. Dan itu 5 harinya itu 5 hari kerja, bukan hari libur gak terhitung. Iya. Ya. Nah, selain itu ketika kita di awal menggunakan bank transfer dan kita menggunakan kartu debit, kedepannya kita menggunakan debitnya itu debit manual, jadi bukan auto debit. Kan ada beberapa tuh yang kita iklan baru lagi sama Google-nya, ada juga yang kita debit dulu, kita top up dulu, baru iklan jalan. Nah, kalau di awal kita sudah menggunakan yang bank transfer, kedepannya walaupun Bapak Ibu menggunakan debit itu nanti selama Bapak Ibu belum melakukan payment, Bapak Ibu belum bayar duluan, tuh Bapak Ibu iklannya gak bakal tayang. Jadi nggak apa ya, intinya nggak bakal di debit otomatis. Ya, tergantung uang yang kita setorkan, yang kita top up, kurang lebih begitu. Nah, ini cara pembayarannya, jadi tinggal pilih aja make payment. Di sini teman-teman Bapak Ibu bisa pilih metode pembayarannya, bisa pakai bank transfer atau ini kebetulan saya udah masukkan kartu. Kalau pakai bank transfer tinggal pilih money transfer, kemudian pilih make payment, kemudian tinggal ikutin aja langkah-langkahnya. Jadi silakan transfer langkah-langkahnya seperti ini tinggal ikutin. Bisa pakai ATM, bisa pakai internet banking atau ke bank aja langsung. Ya cuma repot banget kalau ke bank dulu. Jadi pakai yang punya mobile banking atau internet banking bisa, atau ke ATM langsung. Nanti transfer ke sini kodenya. Nanti masing-masing akan dapat kode virtual account seperti ini. Nanti kalau udah ini tinggal difotoin aja atau di capture, nanti tinggal ikutin nih langkah-langkahnya. Iya, dan ini kodenya itu sekali pakai ya. Sekali pakai. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu nanti mau transfer lagi, buat kode baru lagi. Iya. Jadi nggak bisa langsung satu kode, nggak bisa berkali-kali kita bayar ya. Jadi sama seperti virtual account itu kan sekali pakai hangus setelah itu. Betul sekali ya. Jadi kalau nanti Bapak Ibu mau top up lagi, Bapak Ibu buat payment lagi. Ya. Nah sekarang metode pembayaran dengan cara memasukkan kartu. Ya. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu punya kartu, biasanya kartu yang bisa tuh kartu yang ada logo Visa-nya. Ya. Atau mungkin kartu kredit atau Genius. Itu bisa. Nah caranya tinggal make payment. Ya tapi kalau sekali lagi ya, kalau transfer mungkin 7 hari, 5 hari, 7 hari baru masuk. Kalau pakai kartu debit nanti bisa langsung masuk, itu dia. Make payment, kalau Bapak Ibu punya kartu Visa, pilih aja langsung add credit or debit card. Nah, seperti biasa ini langsung aja diisi kartunya, nomor kartunya ya. Biasanya ada yang 16 digit di depan. Ini nanti diisi di sini. Kemudian nanti seperti biasa isi security code yang di belakang 3 angka itu. Kalau sudah nanti tinggal make payment aja. Ya tinggal masukkan jumlahnya berapa, misalnya mau top up berapa, 200.000, ya udah langsung aja make payment. Ya. Kalau sudah nanti dia kartunya akan masuk, dia akan masuk ke sini. Kalau udah masuk ke sini, kedepannya enak. Ya. Tinggal apa ya? Tinggal nanti kita nunggu iklannya jalan aja. Nah bahkan kalau Bapak Ibu nanti sudah menggunakan debit itu Bapak Ibu bisa akses dari HP juga. Nah saran saya, untuk kontrol budget di HP Bapak Ibu bisa install namanya aplikasi Google Ads ya. Cari di Play Store atau di App Store ada Google Ads. Ya, gampang kok nyari. Gampang banget. Ya. Untuk rekening pembayaran Google boleh sama David, boleh. Saya sama kok ya. Saya satu rekening kok dengan Facebook Ads. Jadi boleh. Kemudian Permata bisa nggak? Selama ada logo Visa-nya bisa. Iya, bisa. Ya. Genius kan juga ada logo Visa-nya setahu saya, jadi bisa. Oke. Kalau tadi kan ada yang tanya ya, dengan Facebook Ads boleh sama? Boleh. Boleh. Satu akun Google dan akun Facebook Ads boleh sama. Yang tidak boleh itu boleh dicatat ya. Dicatat ini penting banget. 2 akun Google Ads itu tidak boleh menggunakan satu payment.
Yes. Jadi satu kartu debit itu hanya boleh untuk digunakan satu akun Google. Ya, Ya. jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya 2 akun Google, itu menggunakan 2 kartu juga. Ini Ya. penting banget, ini banyak banget yang di awal tiba-tiba dia menggunakan satu kartu ke 2 akun Google, akhirnya di-ban. Ya. Nah, bahkan ada cerita dari teman saya, beliau bahkan iklannya lagi bagus banget, sehari bisa omset 30 juta. Ya, Lumayan ya. hanya dengan iklan berapa ratus ribu sehari Ya. bisa omset 30 juta. Ya. Nah, itu lagi bagus-bagusnya omset. Nah, tiba-tiba dia tergiur ingin membuat akun Google Ads baru. Nah, Ya. salahnya dia itu menggunakan satu payment yang sama. Akhirnya iklan yang lagi bagus-bagusnya, omset lagi tinggi, mau gak mau akhirnya di-ban sama Google-nya. Sama Google-nya. Cuman gara-gara masalah satu kartu dipakai 2 akun yang Berbeda. akun Google yang berbeda. Ya, jadi satu kartu, satu akun gitu. Itu sebenarnya kenapa Google memberlakukan seperti itu sebenarnya buat keamanan. Iya. Ya, karena kalau satu kartu bisa dipakai semua akun bahaya nanti. Ya, bisa di debit asal-asalan, itu sebenarnya tujuan seperti itu untuk alasannya lebih ke alasan keamanan. Iya, alasan keamanan. Gitu. Makanya Google langsung keras tuh, langsung nge-ban. Itu dia. Nah, kalau teman-teman tadi lihat saldonya 13.000, kok sekarang tinggal 10.000. Berarti iklan saya jalan tuh, saldonya dipotong kurang lebih gitu ya. Ini untuk pembayaran kalau Bapak Ibu pakai kartu debit atau kartu kredit, uangnya langsung masuk ke sini. Kalau pakai transfer sekali lagi 5 hari kerja. Iya. Nah, kalau transfer saya juga dulu pas di awal banget ya. Pas pertama kali saya membuat iklan tuh sempat frustasi juga. Saya kok transfer uang ke Google kok gak masuk-masuk. Saya sempat tanya ke master saya, tanya ke Google ya. Ternyata ya memang baru masuk tuh setelah 10 hari atau 5 sampai 10 hari. Ya. Nah, sekarang kita langsung lanjutkan ke cara iklannya. Ini kan tadi saldonya udah kita top up, sekarang kita back dulu tombol ini. Nah, sekarang cara mau beriklan langsung aja pilih new campaign. Ya. Langsung pilih new campaign. Nah, ini langkah di awalnya apa yang harus kita pilih? Ini sama halnya dengan halaman di Facebook Ads. Kalau teman-teman udah praktek ya, itu kan ada bagian objektif. Objektif itu menentukan tujuan beriklan. Ya, maksudnya tujuan itu apa? Ya, Bapak Ibu teman-teman ngiklan di Google itu tujuannya mau dapat apa? Ini kan ada sales, ada leads, ada website traffic, brand consideration, brand awareness, dan seterusnya. Ya, ini kalau untuk Google Search sebetulnya tidak terlalu pengaruh. Karena apapun tujuannya, mau lead itu kan berarti dapat database, sales itu berarti langsung dapat konversi penjualan, website traffic itu berarti langsung targetnya agar banyak orang yang mengunjungi landing page atau website Anda. Apapun tujuannya di awal, kalau pakai Google Search Network itu tidak terlalu berpengaruh. Jadi saran saya boleh pilih salah satu. Contoh aja, karena saya mau ngasih contoh aja website traffic misalnya. Oke, sudah dipilih website traffic, kemudian di bawahnya kita bisa pilih campaign type. Campaign type itu tipe iklan di Google Ads yang tadi kita bahas. Tadi ada 2, masih ingat ya? Apa aja tadi? Ada Google Sales Network dan Google ada Search, Google Display Network. Google Display. Nah, sebetulnya ada lagi yaitu shopping dan video. Shopping dan video. Kalau shopping ini ya biasanya di toko-toko kan di Google sekarang tuh ada fitur belanja langsung, jadi bisa. Nah, kalau yang video ini biasanya di YouTube. Jadi kalau buat Bapak Ibu yang memang mau iklan di YouTube, bikin iklannya juga sama di Google. Oke, jadi ini ya, jadi pilihnya, kalau kita tadi pilihnya apa? Search ya. Karena kita hanya ingin beriklan pakai kata kunci saja. Kalau iklannya targetnya hanya kata kunci, jadi kita pilihnya Google Search Network. Nah, kalau sudah nanti masukkan landing page-nya. Contoh misalnya teman-teman mau ngiklan apa nih? Misalnya peppermint. Ya udah bisa ambil di sini di tools. Kemudian landing page. Ya di sini. Tinggal pilih landing page-nya. Misalnya mau ngiklan apa? Peppermint. Ya udah tinggal di sini langsung copy aja semua ke sini. Ini copy semua. Atau Ctrl C biar cepet. Ya, copy seperti ini, kemudian bisa dipastekan di sini. Jadi ini bisa dipastekan landing page-nya masing-masing. Oke? Kalau sudah, langsung continue aja. Sip. Nah, itu pertama tuh, tahapan pertama kita menentukan campaign-nya. Atau kita menentukan tujuan iklannya seperti apa. Nah, seperti itu. Nanti di akhir, saya mau tunjukkan hasil iklan di Google itu seperti apa sih. Nah, kalau orang nyari nanti muncul gimana, nanti kita cari. Nah, nanti kita bahas di akhir. Nah,
kemudian jangan lupa kasih namanya dulu ya. Iya. Untuk penamaannya agar rapi. Tadi kan kita pakai objektif traffic ya. Iya. Traffic, Traffic. kemudian nama produknya apa? Kemudian yang diiklankan kita apa? Strip. Kan tadi kita pakainya search. Iya. Jadi tulis aja GSN. Kemudian Peppermint. strip produk yang diiklankan apa? Peppermint. Itu misalnya seperti ini. Ini paling simpelnya nih. Biasanya saya Peppermint 1 karena nanti saya bisa aja pakai landing page yang lain. Iya. Nanti saya tulis Peppermint 2 dan seterusnya atau Peppermint LP baru gitu. Jadi seperti ini aja nulisnya, kasih nama, jangan lupa. Kenapa kasih nama? Ya nanti kan Bapak Ibu akan bikin banyak iklan nggak? Iya. Pastinya ya dong. Nah, karena Bapak Ibu nanti bikin banyak iklan, jadi namanya juga harus dibedain. Iya. Kalau enggak nanti bingung, mana iklan peppermint, mana yang iklan lavender, yang iklan patchouli, yang mana nanti bingung sendiri. Oke. Ya, belum lagi iklan abdi kan, kalau nggak dinamain kan nanti bingung sendiri. Untuk network pilihnya search ya. Ya. Karena kita hanya ingin pakai apa tadi, kata kunci saja. Iya, betul. Jadi displaynya bisa dihilangkan centangnya. Jadi ini aja, kemudian kita langsung masuk ke targeting. Nah untuk targeting sebetulnya cukup lokasi aja, lokasi juga cukup Indonesia aja. Kalau memang Bapak Ibu menargetkannya seluruh Indonesia. Kalau mau targetnya per kota bisa all location option atau enter another location. Nah ini bisa langsung aja nih. Ketik nih Jakarta, misalnya mau target hanya di Jakarta. Mau ditambahin lagi misalnya Bandung, ini bisa ya. Tapi saran saya sih di awal Indonesia aja dulu. Kenapa Indonesia dulu? Karena di awal kita tahu nggak kota mana yang paling bagus hasil dari iklan Bapak Ibu, kota mana yang paling bagus? Nggak tahu kan? Iya, nggak tahu. Jadi Indonesia dulu aja. Nah ini tips nih dari saya. Ini cukup mahal ilmunya. Indonesia dulu aja, nanti di data Bapak Ibu akan bisa lihat orang tuh banyak klik tuh dari mana. Iya. Wah ini luar biasa. Jadi demografi yang ngeklik, ternyata banyaknya dari Jakarta. Ya udah berarti besok kota Jakartanya ditarget aja dan kalau bisa nanti beatnya bahkan dinaikkan. Iya. Itu dia. Jadi pilihnya Indonesia aja, kemudian langsung lanjut aja. Language atau bahasa. Nah untuk bahasa bisa pilih 2 bahasa nih. Iya. Saran dari kita ya gunakan bahasa Indonesia dan English ya. Karena kan 2 bahasa ini memang mayoritas digunakan di browser-browser terutama di Indonesia. Ya, di Indonesia. Atau kalau mau ya bisa menggunakan bahasa-bahasa daerah juga karena ada beberapa juga mungkin ya menggunakan bahasa daerah. Tapi yang umum biasanya digunakan yaitu Indonesia dan English ya. Ya. Jadi pakai 2 bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena orang Indonesia rata-rata tuh di browsernya tuh bahasa apa sih? Jadi language ini adalah bahasa yang digunakan di browser pengguna-pengguna kita atau target market kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, untuk audiens, teman-teman nggak perlu milih karena ini kita hanya beriklan Google Search dan targetnya hanya pakai kata kunci saja. Iya. Jadi nggak perlu diisi, kita langsung lanjut ke bidding. Budget. Ya, budget ini adalah kita menentukan uang yang akan dikeluarkan per harinya itu berapa. Iya. Contoh misalnya kalau Bapak Ibu di sini tulis 100.000, berarti kita akan Google akan maksimal menghabiskan Rp100.000 dari saldo Anda tadi. Iya, betul. Gitu. Misalnya anggap aja 100.000 dan tenang aja 100.000 ya. Tenang aja untuk di awal ketika Bapak Ibu ngasih budget 100.000 per hari, kenyataan nanti bisa tidak 100.000 yang keluar. Iya. Tergantung berapa banyak yang klik. Iya. Gitu. Jadi ini bisa dicatat nih. Ya, jadi ini bisa dicatat belum tentu 100.000-nya keluar semua karena yang ngeklik itu tergantung sekali lagi berapa yang ngeklik. Oke, jadi tergantung dari targeting Bapak Ibu juga. Kalau misalkan targeting Bapak Ibu keywordnya belum tepat ya bisa jadi mungkin setengahnya atau bahkan seperempat yang kita keluarkan. Nah atau bisa juga pertama iklan tiba-tiba budgetnya over. Saya dulu pernah ngalamin juga hal seperti itu karena kebetulan pas pertama kali saya bikin iklan tuh saya memang nggak ada panduannya, saya nggak punya modul, saya nggak punya mentor. Nah akhirnya pas pertama kali iklan saya masukin semua keyword tentang bisnis semuanya saya masukin. Bahkan lucunya itu satu iklan tuh saya bisa masukin 80 keyword. 80 keyword. Ya akhirnya ya dalam satu hari bisa sampai over budget sampai 150%. Ya. Nah makanya nanti soal keyword itu juga harus diperhatikan tuh, jadi nggak bisa asal-asalan juga, semua perlu kita riset dulu ya. Pelan-pelan nanti kita akan pelajari. Nah sekarang kita masuk ke bidding ya. Pengertiannya dulu deh, bidding itu apa sih? Jadi bidding itu adalah ibaratnya kita minta ke Google untuk lelang. Ya, bidding itu bahasa Indonesia lelang lah. Jadi kita minta ke Google cost per
kan biasanya kalau di Google itu ada indikator. Iya. Indikatornya paling gampang biasanya cost per click. Nah, cost per click itu bisa beda-beda nilainya. Iya. Ada yang 1.000, 2.000 atau mungkin di bawah 1.000 atau bahkan di atas 2.000. Iya. Logikanya nih, logika aja. Semakin nilai lelang yang kita ajukan ke Google itu besar, Iya. otomatis Google akan lebih memprioritaskan iklan kita. Iya. Nah, ini pahami baik-baik maksud dari bidding. Karena gini, kenapa pakai bidding? Logika sederhana. Yang iklan di Google banyak nggak? Banyak sekali. Ya. Mungkin ribuan, mungkin jutaan mungkin. Iya. Tapi logikanya, yang muncul di halaman pertama, kedua, itu cuma berapa? Paling ya 1, 2, 3 ya. Ya, paling cuma 5, 10 lah. Paling banyak itu Iya, juga paling ya. banyak tuh. Nah, pertanyaannya gimana cara Google nentuin 10 website yang muncul di halaman pertama dan 2 tadi? Ya tentunya yang biddingnya paling tinggi Ya. ya biasanya. Ya, sebenarnya nggak cuma bidding, tapi bidding salah satu penentunya. Iya. Semakin biddingnya tinggi dan diimbangi dengan kualitas iklan yang bagus, ya iklan kita bisa ada di bahkan di halaman pertama, bahkan di urutan pertama. Iya. Itu yang membuat rahasianya kenapa banyak orang yang bisa dapat miliaran dari Google Ads. Karena iklan mereka bisa tampil atau muncul di halaman pertama. Anda bayangkan, kenapa sih di halaman pertama? Ya logikanya Anda kalau cari di Google, terus yang Anda baca tuh halaman berapa sih? Iya. Pertama atau halaman 3? Kalau saya pribadi biasanya pertama kali buka Google mencari sesuatu ya tentunya yang saya pertama kali buka tuh halaman pertama. Iya, pasti halaman 1. Makanya kenapa banyak orang berlomba-lomba untuk masuk ke halaman 1. Iya. Salah satu caranya, kuncinya untuk bisa masuk ke halaman 1 adalah dengan bidding. Nah, untuk bidding di awal, ini kan saya biddingnya conversion. Jadi kalau conversion itu Google itu fokusnya ke konversi. Tapi kalau buat Bapak Ibu teman-teman yang baru mulai, biasanya conversion tuh nggak ada. Iya. Ya, adanya cuman klik biasanya. Maksimal klik. Jadi maksudnya apa? Kita akan minta ke Google atau Google akan mengoptimalkan iklan kita agar iklan kita banyak yang klik. Pahami baik-baik sekali lagi. Kita di awal fokusnya untuk mendapatkan klik sebanyak mungkin ya. Untuk mendapatkan klik sebanyak mungkin. Oke, jadi nanti si Google ini akan mengoptimasikan iklan kita supaya banyak yang klik dengan budget yang seminimal mungkin ya, dengan budget yang kita tentukan ya. Ya, jadi misalkan budget kita 100.000 ya, si Facebook akan mengoptimalkan sebanyak mungkin dengan budget 100.000 untuk mendapatkan klik ya. Klik sebanyak mungkin klik. Nah, bahkan dengan klik ini ya bisa jadi per kliknya malah justru lebih murah dari biddingnya. Iya, bisa jadi lebih murah. Nah, contoh kita langsung aja nih, ini dicentang nih set maximum cost per click bid limit. Jadi kita bisa minta ke Google supaya iklan kita tuh nggak terlalu mahal. Bisa nih. Jadi misalnya kita minta ke Google, tolong dong maksimal CPC-nya tuh sekian, misalnya 1.700. Wah, keren nih. Ya, misalnya misalnya doang. Jadi nanti gimana sih cara nentuin maksimum CPC yang benar? Nanti kita bahas di webinar berikutnya. Sekarang dipahami dulu aja maksudnya itu apa. Karena jujur aja memang untuk menjelaskan semuanya tuh nggak cukup hanya dalam 1 jam. Ya minimal banget ya untuk menjelaskan semua ini ya 2 hari tuh minimal banget ya. 2 hari juga nggak cukup ya. Iya, nggak cukup itu. Ya, jadi tenang aja, nanti bisa simak di sesi-sesi berikutnya. Khususnya untuk webinar yang baru dengan format yang baru ini. Saya akan lebih banyak mendorong agar Bapak Ibu di awal bisa praktek Google Search Network dulu sampai bisa dapat hasilnya. Anggap aja 1.700-nya anggap aja nih minimal ya, minimal. Ya, ini boleh kurang, boleh lebih. Kemudian Bapak Ibu bisa menambahkan extension, tapi sekali lagi saya tidak jelaskan di sini sekarang karena ini agak tingkat lanjut. Intinya extension itu nanti saya jelaskan ya, extension itu apa. Intinya nanti iklan kita muncul itu nanti ada tombol-tombol yang lain yang bisa diklik. Nanti contohnya deh di Google. Atau mungkin kita contohin aja kali ya. Boleh. Di Google misalnya jual penumbuh rambut kali. Penumbuh rambut. Misalnya nyari penumbuh rambut nih. Ya, dicari nih di Google ya. Ada nggak nih extension? Nah, itu ada di atas extensionnya. Gratis ongkir. Oh, ini extension bukan. Ya. Atau mungkin ya paling gampang aja deh, Akademi Bis Digital. Ada nggak nih extensionnya? Pokoknya extension itu yang ada. Ini ada di sini ya, layanan dan. Ini extension nih, ya. Ini extension. Jadi ini iklan. Ini iklan kita nanti kalau diklik masuk landing page. Nah ini kalau diklik nanti bisa masuknya beda-beda. Ya ini adalah extension kurang lebih begitu. Jadi kalau pakai seperti ini nanti iklan Bapak Ibu teman-teman bisa lebih kelihatan terpercaya gitu karena ada halaman-halaman tambahan yang bisa diklik.
Itu dia ya. Jadi itu extension, kalau sudah langsung aja save and continue. Kemudian ini langkah yang paling penting nih. Nah, menentukan kata kunci. Iya. Ya. Logikanya kata kunci ini kenapa sih penting? Karena ini yang akan nanti dicari orang. Iya. Karena iklan kita akan tayang berdasarkan kata kunci yang kita gunakan Targetkan. di dalam iklan ini ya. Ya, iklan kita nanti bisa tayang ke orang-orang yang mencari kata kunci apa sih? Iya. Misal, contoh tadi misalnya jualan peppermint. Nah, kata kuncinya kira-kira apa sih orang yang mencari peppermint itu? Iya. Itu orang-orang yang nyari orang-orang yang ngetik apa sih di Google gitu. Oke. Contoh misalnya jual Peppermint. Itu kan bisa. Nah, jadi ketika nanti ada orang yang mencari jual peppermint atau mencari peppermint itu bisa muncul ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan kata kunci utamanya katakanlah peppermint ya. Yang pertamanya peppermint, kemudian yang keduanya nanti ada jual peppermint atau manfaat peppermint dan bisa banyak lagi yang lainnya. Atau mungkin solusi ini aja obat sakit kepala misalnya. Sakit kepala. Solusi migrain misalnya. Kan buat migrain kan gitu. Nah, ini contoh-contoh aja kata kuncinya. Kalau Mas kata kunci yang tepat apa? Nah, itu kita harus lakukan dulu namanya riset keyword. Nah, riset keyword ini akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Jadi pastikan teman-teman simak materi minggu depan karena kita akan membahas bagaimana caranya menargetkan kata kunci yang tepat. Karena ini penting sekali. Karena orang nanti akan mengetikkan apa, disitulah iklan kita muncul. Kalau kata kuncinya nggak tepat, ya iklan kita nggak muncul, jadi sayang, jadi boncos bisa-bisa. Jadi pastikan dipahami. Nah, kata kunci itu sebetulnya ada 4 jenis ya. Ada yang broad match. Broad match itu kalau teman-teman cuma mengetikkan jual peppermint tanpa ada simbol-simbol, artinya apa? Jadi nanti luas ya. Ini nanti jatuhnya bisa luas ya. Maksudnya luas tuh apa? Ya orang nanti mengetikkan ada misalnya kata kuncinya ada salah satu kata kunci itu bisa masuk. Contoh misalnya jual essential oil peppermint di Jakarta, itu bisa masuk. Bisa. Ya. Itu kalau pakai yang broad. Nah, kalau pakai broad tulis di sininya tuh tanpa ada simbol apapun. Tipe keyword kedua itu ada press match. Nah, press match ini kata kunci yang ibaratnya itu harus berurutan. Jadi harus berurutan, benar. Tapi tapi untuk press match ini kita bisa katakanlah di depan tuh misalkan toko yang jual peppermint itu masih bisa muncul. Masih bisa karena jual peppermintnya berurutan. Itu dia. Nah, tapi kalau misalkan jual essential oil peppermint itu nggak muncul. Ya, karena tidak berurutan. Ya, oke, kita ini biar Bapak Ibu gampang. Ini jual peppermint aja deh ya, jual peppermint. Nah, kalau ini kan di bawah ini tulisannya kalau broad match itu kita kata kuncinya nggak pakai simbol apa-apa. Tapi kalau press match itu pakai tanda petik 2 seperti ini. Itu ya. Kiri. Tanda petik 2 seperti ini di kanan kiri. Artinya nanti kalau orang nyari toko yang jual peppermint, iklan kita muncul nggak? Muncul. Tapi kalau toko yang jual essential oil peppermint, iklan kita nggak muncul. Itu bedanya ya. Itu bedanya. Kemudian ada yang exact match. Nah, exact match ini sama persis. Jadi kalau toko yang jual peppermint nggak muncul, toko yang jual essential oil peppermint nggak muncul. Yang muncul cuman jual peppermint itu langsung muncul. Exact. Kalau exact kita ngetiknya pakai simbol kurung kotak ya, yang ini seperti ini. Jadi nanti iklan kita akan muncul ke orang-orang yang mengetikkan benar-benar jual peppermint udah gitu aja. Sama persis ya. Yang sama persis, kurang lebih begitu. Sip. Nah, nanti kita akan bahas lebih detail, lebih lanjut perbedaan dari masing-masing kata kunci ini. Itu tadi cuma sedikit gambarannya aja. Mungkin di pertemuan berikutnya kita akan bahas bagaimana cara riset keywordnya dan apa beda, seberpengaruh apa sih beda antara broad match, press match dan juga exact match. Nanti akan kita bahas di pertemuan minggu depan. Oke. Kemudian jangan lupa dikasih nama grupnya, misalnya penamaan ini kalau bisa ya sesuai dengan kata kuncinya. Misalnya jual peppermint, ya udah namanya jual peppermint aja. Gitu. Nanti misalnya di sini mau ditambahin lagi jual peppermint juga, tapi yang ini bisa nih kita pakai ya campurannya, kombinasi gitu. Jadi kata-kata jual peppermint kita mau yang eksak sama yang press, jadi biar orang kalau salah-salah dikit itu juga bisa muncul iklannya. Atau mungkin yang broad juga bisa. Yang broad juga bisa gitu. Tapi memang saran saya biasa pakainya yang press dan exact.
Ya, jadi saya jarang pakai yang broad karena broad itu terlalu luas, bisa jadi nanti nggak tertarget. Orangnya nggak benar-benar nyari peppermint, siapa tahu dia emang emang mau browsing aja. Iya, nah bahkan lucunya juga ya, karena dulu saya memasukkan kata-kata kayak kan lagi zaman-zamannya pemilu ya. Saya Ya, masukkan di situ pemilu. Ternyata banyak banget yang masuk. melihatnya, banyak banget yang kliknya. Ya Iya. tahu-taunya hasilnya jelek. Ya, Gitu. kenapa hasilnya jelek? Iya Karena karena kan orang nyari info pemilu, bukan iya, nyari info produk yang Anda jual. iya, Logikanya kan gitu. betul. Jadi beruntung banget buat Bapak Ibu karena sudah mendapatkan yang hasil dari riset-riset kami di sini. Ya, nah nanti kalau mau melakukan riset keyword, ini Bapak Ibu bisa ke tool and setting ini. Nanti pilih planning, kemudian keyword planner. Nanti akan kita bahas minggu depan. Di sini riset keyword ini teman-teman Bapak Ibu akan menemukan keyword mana aja yang paling cocok dengan iklan yang mau kita targetkan. Iya, betul. Nah, nanti akan kita bahas minggu depan. Sekarang yang penting Bapak Ibu paham dulu. Yang penting kenal dulu nih. Isi dashboard Google Ads tuh ini, terus ini fungsinya buat ini, ini. Nah, itu yang penting kita dulu yang dipahami ya. Nah, kalau sudah, ya udah. Kalau sudah, ini bahkan ada rekomendasi keyword juga nih sebelah kanan nih ya. Oke. Nah, pilih save and continue. Kemudian nanti kita akan langsung dihadapkan untuk membuat iklannya. Nah, ini di linknya ya bisa dilihat dulu. Di linknya ini ada pentung kuning ya, ada tanda seru. Iya. Nah, ini karena di awal kita tidak menggunakan HTTPS. Ya. Jadi untuk membuat iklan di Google itu wajib menggunakan HTTPS di depan di awalnya. Di sini tulisnya HTTPS terus /2 baru www ya. Oh. Pakai www. Ini bisa. Nah, nggak usah pakai www, nggak usah pakai www, langsung aja HTTPS /2// itu nanti baru muncul, nanti baru bisa. Oke. Kemudian nanti kita bisa langsung pilih headline-nya. Nanti saya bahas khusus. Sekarang saya coba praktekkan dulu. Misalnya, usahakan headline-nya ada kata kuncinya juga. Jual peppermint misalnya. Jadi headline-nya tuh usahakan ada kata kuncinya juga. Jual peppermint essential oil misalnya. Essential oil. Terus di headline kedua misalnya pakai kata promo tuh itu bagus juga. Misalnya harga khusus hanya di sini. Contoh aja ya misalnya. Ini Bapak Ibu boleh kreativitaskan dengan sesuai dengan ininya masing-masing. Harga khusus hanya di sini. Hanya di sini. Nah, gitu. Untuk previewnya ada di sebelah kanan ya. Ini yang kita kerjakan, previewnya di sebelah kanan sini. Oke, ini landing page-nya nanti orang akan mengklik, nanti masuknya ke landing page kita. Kurang lebih seperti itu. Nah, nanti description ini jadi sarana kita untuk copywriting-nya. Ya, untuk mengetikkan copywriting-nya. Nah, kira-kira copywriting-nya apa yang mau diketikkan di sini? Itu boleh disesuaikan lagi dengan masing-masing. Misalnya, atau kalau misalkan Bapak Ibu bingung, Bapak Ibu bisa mengunjungi landing page-nya. Misalkan Bapak Ibu mau iklan landing page peppermint nih, Bapak Ibu boleh buka dulu landing page peppermint-nya, itu ada copywriting-nya di atas tuh bisa di-copy. Itu cara paling simple. Bisa, ya. Jadi tinggal pergi ke landing page-nya, di copywriting sini ya. Iya, di sini langsung. Landing page. Oh ya, di landing page peppermint-nya. Iya, berarti di peppermint. Nah, nanti di situ kan ada copywriting-nya, penjelasan-penjelasannya. Itu nanti bisa langsung, kalau bingung nanti copy aja. Seperti biasa kita buka di sini. Nanti kalau bingung bisa langsung di copy paste, nanti langsung dijadikan teksnya atau copywriting-nya. Nah, ini bisa juga yang di atas. Headline-nya ini nih. Ini cara paling gampang paling simple ya. Kalau misalkan Bapak Ibu bingung nih pas di awal karena pertama banget ya, ini cara paling simpelnya kayak gini. Jadi bisa di copy paste yang ada di landing page ini. Karena ini landing page ini kan sudah masukin copywriting yang cukup menarik. Ya, jadi ini tinggal di blok, lalu copy aja biar gampang. Nah, kemudian bisa paste di sini. Iya. Oke, jadi misalnya di sini. Ya, tapi ini ada ininya ya, ada batasnya. Jadi nanti diatur-atur aja. Nah, ini bisa di copy pindahin ke deskripsi kedua. Pindahkan ke deskripsi kedua. Nah, seperti ini ya. Masih panjang. Juga masih panjang nih.
Nah, seperti ini, ya misalnya bisa nih. Nah, jadi nanti seperti ini. Kalau mau ditambahkan boleh ya. Jadi ini sesuai dengan kreativitas masing-masing aja. Nah, jadi nanti, nah kalau Bapak Ibu pakai extension, tadi ya extension tuh caranya di menu sebelumnya. Nanti akan seperti ini tampilan iklannya. Ini preview iklan Bapak Ibu nanti kalau di handphone atau di mobile. Jadi lengkap ya. Jadi di situ ada hubungi kami, ada testimoni member, bahkan sampai ada nomor WhatsApp-nya. Nomor WhatsApp-nya juga nih bisa dihubungi. Nomor telepon bukan nomor WhatsApp. Oh ya, nomor telepon. Ya. Karena di Google ini hanya support telepon dan SMS. Untuk WhatsApp seperti itu belum ada fitur-fiturnya. Oke. Terus ini tampilan mobile kalau kita geser ini tampilan di desktop atau di laptop. Ya jadi orang kalau nanti nge-search di laptop ya nanti akan seperti ini tampilannya. Gitu. Dan headline ini bisa sampai 3 ya. Bisa dan untuk extension ini bisa banyak, tapi nanti yang muncul bisa cuma 2, bisa 3, bisa atau bahkan tidak ada yang muncul. Bahkan nggak ada yang muncul, ya terserah Google-nya aja. Oke. Nah kalau ini udah beres, udah selesai, ya kita langsung pilih save and continue. Nanti bahkan saran saya Bapak Ibu bikin ads-nya itu copywriting tadi lebih dari 1. Tujuannya supaya apa? Supaya bisa split testing, jadi supaya Google bisa memilihkan ads mana yang paling bagus hasilnya nanti. Ya, nanti bisa dipilih seperti itu. Langsung aja lanjut continue to campaign. Kalau sudah nanti akan langsung diarahkan ke halaman seperti ini. Iklan teman-teman semua otomatis langsung sudah jadi. Oke. Jadi itu sedikit preview untuk praktek iklan di Google Search Network. Setelah ini teman-teman bisa langsung ya misalnya tadi ada yang ketinggalan bisa diulang-ulang lagi, atau kalau yang tadi ngikutin tadi nyimak kan bisa langsung dipraktekkan ya. Jadi saran saya langsung dipraktekkan karena gini, di Google Ads ini banyak sekali khususnya saya mungkin cerita sedikit soal banyak sekali orang-orang yang sudah member abdi yang sudah praktek dan hasilnya luar biasa sekali. Pertama dari segi reseller, saya ketemu ada banyak mentor di Jakarta. Saya juga nggak ngitung ada berapa, yang jelas ada beberapa mentor di Jakarta yang sudah pakai Google Ads. Gara-gara dia ngiklan di Google Ads, sebulan itu bisa dapat 60 reseller kemarin. Bahkan ada juga yang sampai mendapatkan reward umroh ya. Dapat reward umroh itu ada, itu banyak. Bahkan umrohnya bisa sama kemarin sama istrinya juga, sama keluarga, sama orang tua. Nah bahkan ada juga yang waktu itu ya beliau masih kerja di luar negeri, kerja di Malaysia di Kuching. Tapi masih berikan menggunakan Google Ads. Nah, bahkan bisa dapat reward umroh juga. Resellernya tuh bisa di atas 50 ya. Jadi luar biasa. Nah, pertanyaannya sederhana, Bapak Ibu pengen nggak bisa punya banyak reseller seperti itu juga? Ya, kalau memang kalau memang ingin, pastikan dipraktekkan. Karena logis sekali kalau Bapak Ibu teman-teman nggak praktek. Karena kalau Bapak Ibu teman-teman nggak praktek, ya nanti yang lain yang praktek. Ya, yang lain dapat hasil, Bapak Ibu nggak dapat hasilnya. Jadi pastikan dipraktekkan dan konsisten. Ingat ya. Di Google Ads itu sebenarnya nggak cuma di Google Ads sih, ini berlaku di semuanya. Tidak ada sesuatu yang instan. Jadi misalnya di Google Ads jangan berharap pertama kali ngiklan langsung untung ya, jangan berharap gitu juga ya, karena semua butuh proses. Di awal wajar kok kalau salah-salah dulu, iklannya jelek dulu, hasilnya mahal dulu, itu wajar banget ya. Makanya pastikan dipraktekkan secara konsisten dan pastikan tahu juga nih indikator-indikator yang penting untuk diketahui. Contohnya nih, indikator apa saja yang harus dipahami. Nah ini saya bahas dikit aja. Detailnya kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Faktor penentu apa saja yang membuat iklan menjadi efektif? Yang pertama, pemilihan keyword yang tepat. Jadi gimana caranya agar bisa pilih keyword yang tepat? Pastikan teman-teman lakukan dulu riset keyword sebelum beriklan. Nah ini penting banget ya, karena penjualan bisa terjadi ketika keyword yang tepat bertemu dengan orang yang tepat. Jadi jangan sampai nanti keyword kita A sedangkan iklan kita C. Gak nyambung nanti. Seperti saya dulu, pengalaman saya pribadi, saya beriklan ya karena lagi musimnya pemilu, saya masukin pemilu ya, akhirnya saya cuma mengeluarkan budget, mengeluarkan uang, akhirnya boncos. Nggak ada hasilnya. Nah, itu jangan sampai ditiru, karena itu ya cukup kita yang di awal praktek ya. Yang kedua, strategi biddingnya harus tepat. Nah ini nanti juga, ini harus satu sesi sendiri nih untuk ngomongin strategi bidding. Di awal pakai maximize click dulu. Indikatornya seperti apa? Sebenarnya udah dibahas minggu lalu, tapi nggak apa-apa nanti kita bahas lagi. Yang jelas di awal pakai maximize click dulu dan usahakan sampai punya datanya dulu.
Dan yang ketiga, faktor penentu iklan jadi efektif karena sekali lagi iklan di Google tidak ada yang instan, tidak ada yang tidak ada yang menjamin di awal langsung dapat hasil. Tapi kalau Bapak Ibu praktekkan secara konsisten dan memperhatikan faktor-faktor ini, insya Allah iklannya akan bisa efektif. Ya, seperti yang kami semua lakukan. Split testing yang ketiga, keywordnya juga harus di testing, mana keyword yang paling bagus. Kemudian ads-nya, ads itu tadi tuh copywriting, headline, itu juga di testing. Landing page-nya bahkan juga di testing kalau perlu. Jadi banyak yang perlu kita perhatikan. Nanti ini akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Oke, sesi prakteknya sampai situ. Sekarang kita masuk ke sesi product knowledge ya. Khusus di bagian product knowledge ini, saya mungkin sekitar 10-15 menit aja. Saya akan kasih tahu buat Bapak Ibu semua, khususnya yang belum tahu. Di sini saya akan sedikit kasih tahu bahwa promo bulan ini itu sebentar lagi sudah akan berakhir. Jadi pastikan dimanfaatkan. Pastikan Bapak Ibu manfaatkan semua promo di bulan ini. Sekarang Bapak Ibu boleh langsung klik masuk ke dashboard AppD-nya masing-masing, kemudian klik bagian shop, kemudian klik promo. Nah, di situ akan kelihatan nih. Kemarin ada paket bonus madunya itu ada berapa? Kemarin ada 5 ya. Sekarang tinggal 1 ya. Tinggal 1 dan itu tinggal yang paket bonus madu lengkap 5. Sangat cepat. Jadi udah habis untuk Bapak Ibu yang masih ingin pesan paket 1-4. Mohon maaf sekali dengan sangat terpaksa, memang produknya sudah habis. Karena memang sekali lagi karena memang itu antusias dari member AppD yang sangat luar biasa. Ketika ada promo seperti ini betul-betul dimanfaatkan. Kenapa? Karena bonusnya besar sekali. Ya. Saya melihat banyak member yang bulan ini komisinya wah meningkat cukup drastis. Kenapa? Karena manfaatin promo ini. Pertanyaannya sederhana sebetulnya teman-teman. Ingin nggak? Itu dia. Karena orang-orang yang saya lihat nih di AppD, orang-orang yang punya omset jualan produk besar, komisi besar itu adalah orang-orang yang cepat dan sigap dalam memanfaatkan setiap promo yang kami keluarkan. Karena setiap promo-promo yang kami keluarkan itu juga efeknya ya buat omset, member lagi. Buat member. Ya, logikanya kalau Bapak Ibu, ya contohnya Bapak Ibu manfaatin promo ini deh. Promo yang madu-madu terbaru ya. Ini kan buy one get 2. Bayangkan kalau Bapak Ibu stok 20 juta. Wah, Bapak Ibu nanti dikasih bonusnya juga 20 juta juga. Bonusnya 20 juta. Total Bapak Ibu dapat produk senilai 40 juta. Dan ini banyak nih member yang bahkan dapat keuntungan. Salah satunya di Bandung. Salah satunya ada ya. Ada. Waktu itu saya di training FBH itu ketemu dengan ibu-ibu. Ya, beliau manfaatkan promo seperti ini di promonya buy one get 2. Stok sekitar 16 juta. Ya. Stok sekitar 16 juta. Waktu itu ngambil promonya begitu paket produknya sampai langsung habis. Jadi total bonus yang didapat itu 30 jutaan. Bahkan dulu juga ada yang sampai karena memang dia sudah tahu marketingnya dan sudah tahu pasti beliau yang untung. Nah, dia langsung memanfaatkan beli 100 pieces bahkan. 100 pieces. Wah, itu luar biasa tuh. Beli 100 pieces berarti dikirimnya 200. Dan dikirimnya, saya inget tuh waktu itu dikirimnya ke Bandung. Wah, ini luar biasa nih ya. Jadi kok bisa sih member segitunya memanfaatkan promonya? Karena Bapak Ibu teman-teman nggak perlu khawatir nggak kejual kok, tenang aja. Karena gini, kalau Bapak Ibu stok di awal, apalagi stoknya banyak, artinya Bapak Ibu punya amunisi yang banyak nggak? Punya stok yang banyak? Iya pastinya. Kalau Bapak Ibu punya stok yang banyak, otomatis ngejualnya lebih gampang. Mau pakai cara apa? Traffic gratisan? Bisa. Bisa. Mau pakai cara traffic berbayar? Bisa juga. Apalagi ada training FBH Essenzo diajarin semua caranya. Bahkan kemarin di training FBH di Bandung beberapa waktu lalu itu ada peserta yang di hari H langsung closing. Dan bahkan hari H langsung closing, hari kedua hari training kedua langsung closing. Dan bahkan itu 1 minggu pertama beriklan itu sudah menjual produk dengan omset sekitar 3-4 juta 1 minggu. Seminggu tuh. 1 minggu. Omsetnya 3-4 juta. Nah, bayangkan kalau Bapak Ibu punya stok produknya, itu bonusnya 2 kali lipat itu. Kalau misalkan Bapak Ibu menjual 4 juta ya keuntungan bersama Bapak Ibu 4 juta juga. Ada konsumen nih beli produknya, itu uangnya langsung masuk tuh. Langsung masuk ke kantong Bapak Ibu sendiri. Wah, itu luar biasa tuh. Makanya pastikan manfaatkan promonya karena
Ya sekali lagi tadi saya bilang member-member yang hasilnya besar, yang komisinya besar, itu memang member yang manfaatin kalau ada promo-promo seperti ini. Iya, betul. Dan kabar buruknya ya tinggal 2 hari lagi. Jadi buat yang belum tahu, ayo segera dimanfaatkan, jangan sampai menyesal karena pengalaman sebelumnya banyak yang nyesel. Kenapa saya kemarin cuma stok dikit ya, tahu gitu saya stok banyak karena begitu stok dikit terus laku, pas mau nyetok lagi keburu habis. Nah itu banyak sekali kejadian, jadi jangan sampai itu terjadi di Bapak Ibu, di teman-teman. Jadi pastikan dimanfaatkan sesegera mungkin ya. Mumpung masih ada. Ya. Mumpung masih ada waktu ya. Apalagi ini tinggal sedikit ya. Biasanya kalau tinggal sedikit banyak sekali member yang cepat-cepatan belinya. Iya cepat sekali. Jadi ujung-ujungnya ya kalau misalkan Bapak Ibu semakin menunda-nunda ya nggak bakal takut nggak kebagian. Iya nggak kebagian. Ya jadi bahkan untuk paket madunya ini buy one get two 720.000 dapat ya, masing-masing dapat 2 produknya. Wah ini luar biasa sekali. Jadi untungnya 2 kali lipat. Anda bayangkan gitu. Ya kalau misalnya ada, ini kan kesempatannya nggak datang 2 kali nih, nggak akan ada lagi nih. Jadi pastikan dimanfaatkan karena nanti untungnya separah-parahnya nih. Tadi kita ngomongin untungnya, sekarang kita ngomongin resikonya seburuk-buruknya, separah-parahnya. Bapak Ibu stok produk anggaplah 5 juta atau mungkin 10 juta. Sebulan pertama nggak kejual, ya berarti produknya basi nggak? Nggak. Ya nggak basi juga, ya. Jadi 2-3 bulan lagi kejual, logikanya tetap untung nggak? Tetap untung. Jadi nggak usah takut nggak laku, nggak usah takut nggak kejual. Pertama kita udah sediain kontennya, kita kasih cara beriklannya, mau jualan offline, traffic gratisan atau traffic berbayar juga bisa. Yang kedua, nggak usah takut nggak laku, karena 2-3 bulan, 4 bulan lagi kejual pun masih untung. Iya, masih untung. Apalagi ditambah dengan fasilitas baru dari Abdi. Iya, training FBH Essenzo. Jadi pastikan diambil promonya dan diikuti semua event-event Abdinya agar yang tadi takut-takut nggak kejual, nah itu solusinya tuh ikut training FBH Essenzo. Ya. Dan training FBH Essenzo sendiri nanti akan dibawakan langsung oleh Mas Wahyu. Oke, jadi pastikan dimanfaatkan untuk promo-promonya. Nah sekarang, ini ya tadi saya bilang, jadi promo buy one get two untuk semua produk madu terbaru, Lady Honey, Gentleman Honey atau Gastric Clear dan juga Toxic Clear, ini 2 hari lagi loh. 2 hari lagi selesai, tinggal besok dan juga Sabtu ya. Iya. Dan hari Jumat dan hari Sabtu. Itu hari-hari terakhir. Dan saya kasih tahu Bapak Ibu teman-teman, ini 2 hari ini adalah hari-hari yang sangat krusial. Kenapa? Karena biasanya banyak member yang baru sadar. Atau mungkin ini tanggal-tanggal baru dapat gajian nih biasanya nih. Jadi begitu gajian langsung semangat belanja, langsung borong banyak biasanya. Dan biasanya saya kasih tahu ke Bapak Ibu teman-teman semua, trafficnya sangat tinggi. Karena trafficnya sangat tinggi, jadi sekali lagi nih, ini udah pengalaman soalnya berkali-kali terjadi dan saya tidak ingin ini terjadi lagi ke teman-teman semua. Biasanya kalau dibeli di akhir-akhir, takutnya karena trafficnya terlalu tinggi, ya, jadi ya itu sedikit agak berpengaruh ke website kita. Jadi pastikan dari sekarang aja, supaya nanti antriannya nggak terlalu banyak. Kalau antriannya banyak, itu nanti pengaruhnya siapa tahu nanti pas teman-teman klik masih ada, pas mau klik bayar karena telat dikit, udah habis. Wah itu jangan sampai kejadian seperti itu. Jadi makanya dari sekarang dimanfaatkan, khususnya teman-teman yang nonton webinar ini sekarang, ya, yang nonton webinar ini sekarang langsung manfaatin, langsung buka dashboardnya, menu shop, langsung order, kalau perlu langsung transfer sekarang, supaya mengamankan dulu, at least minimal amankan dulu stoknya. Karena kalau misalnya ditunda-tunda ya seperti itu efeknya. Banyak yang kelupaan, belum transfer, belum order. Pas mau order, keburu habis. Banyak banget yang kejadian. Bahkan curhat sama saya pas lagi training, Mas saya kalau bisa. Saya juga balas juga bingung gimana gitu ya. Jadi pastikan dimanfaatkan sesegera mungkin aja. Oke, nah ini sedikit gambarannya tadi ya. Kalau Anda stok misalnya 10 juta aja, ya belanja 10 juta kan berarti dapat produknya ya 10 juta lagi. 10 juta lagi. Belanja 10 juta itu belanjanya dapat bonusnya 10 juta lagi. Tapi ini khusus untuk yang buy one get two ya. Ya, khusus yang buy one get two ya. Bukan untuk yang khususnya paket bonus. Ya, khususnya yang madu nih, paket madu kan. Madu yang baru launching tuh. Ya, seperti ini ya. Jadi bahkan untungnya bisa 15 juta tuh dari stok awalnya cuma 10 juta. Jadi pastinya ini akan sangat menguntungkan. Intinya kita mengeluarkan semua promo-promo tersebut. Tujuannya pertama agar member bisa makin merasakan untungnya. Yang kedua agar Bapak Ibu teman-teman bisa dapat reward terbaru, ya, jalan-jalan ke kapal pesiar di cruise ya. Semoga teman-teman semua yang nonton webinar malam hari ini bisa ikut jalan-jalan di kapal pesiar bareng kami semua, mentor-mentor Abdi dan juga bahkan
bareng Mas Alvin juga. Iya. Wah, ini pengalaman yang luar biasa. Sudahlah di kapal pesiar kita asik sekali, bisa liburan. Iya. Dan ini suasananya juga luar biasa ya Iya. di kapal pesiar itu gabungan antara hotel bintang 5, Dan tempat mall-mall eksklusif, tempat hiburan ya. ya, mall, restoran, tempat olahraga, Iya. tempat main. Wah, pokoknya lengkap. Iya. 7 hari Bapak Ibu ngelilingin ini nggak akan habis karena ini besar Iya. sekali. Dan luar biasanya nggak cuma dapat liburan enak asik-asiknya doang, tapi bahkan dapat ilmu juga. Iya. Karena nanti Mas Alvin akan sharing banyak hal yang belum pernah di-sharingkan di Iya. kapal pesiar. Iya. Jadi udahlah dapat liburannya, dapat ilmunya juga. Wah, Iya. pastinya luar biasa sekali. Jadi pastikan ayo bareng-bareng kita kejar rewardnya. Syaratnya seperti apa? Mudah sekali. Iya. Syarat pertama cukup dengan Akumulasi omset produk 20 juta selama 4 bulan ya. 4 Ya. bulan tuh dari bulan Januari sampai bulan April. ya betul sekali. Iya. Jadi cuma 4 bulan 4 nih. bulan. Ya. Nah, apalagi kalau Bapak Ibu memanfaatkan promo buy one get two, wah, itu akan sangat untung sekali Bapak Ibu. Iya. Yang kemudian syarat kedua dapat 30 reseller baru sampai dengan bulan April 4 bulan. Iya. Logikanya kalau teman-teman saya kasih tahu buat teman-teman semua yang baru nonton webinar malam hari ini. Iya. Kalau memang teman-teman mempraktekkan, insya Allah ya 30 reseller per bulan itu Iya. bisa kok. Iya. Jangan kan 30 reseller 4 bulan, 30 reseller per bulan itu bisa. Kok bisa? Iya karena sudah banyak yang membuktikan. Iya. Bahkan Gitu aja. satu bulan ada yang bisa tembus 100 bahkan. Iya, Ya, ada yang satu sampai bulan 100 itu. reseller bahkan. Ya, jadi pastikan di materi malam hari ini pastikan dipraktekkan karena efeknya nanti akan memudahkan Bapak Ibu teman-teman untuk dapat rewardnya. Iya. Oke? Dan agar lebih mudah lagi dapat rewardnya, agar bisa ketemu langsung, belajar bareng-bareng member yang lain bersama mentor dan trainernya. Iya. Pastikan hadir di event-event Abdi. Iya. Dan untuk daftar di event-event Abdi, saran saya jauh-jauh hari langsung dicek di dashboard. Iya. Ya, event yang masih ada tuh di kota mana. Dan saran saya, walaupun di kota Anda, mungkin Anda tinggalnya nggak di kota-kota besar, Iya. mungkin di kota-kota sekitar kota tersebut, saran saya datang aja. Iya. Karena rata-rata 50% yang datang ke event-event Abdi seperti kopdar ataupun training, itu 50% bahkan dari luar kota. Iya. Ya, Itu hampir setiap event seperti hampir itu. setiap event seperti itu. Jadi pastikan ya kalau emang ada event di kota terdekat, saran saya datang aja karena prinsipnya ilmu itu Harus ya, kita yang dijemput lah. jemput ya. Jadi jangan kita hanya menunggu ya. Sebisa mungkin kita yang jemput. jangan hanya ditunggu tapi ya dijemput juga Iya. ilmunya. Karena kalau Bapak Ibu bisa datang ke training misalnya kopdar atau training Iya. terdekat yang lebih cepat, ya kenapa harus nungguin nanti? Karena kalau Bapak Ibu udah bisa praktik dari awal kan, Bapak Ibu dalam 1-2 bulan setelah kopdar ataupun training kan bisa langsung dapat hasilnya. Iya. Gitu. Jadi pastikan hadir di event-event Abdi, khususnya event-event terdekat, dan pastikan juga masuk ke grup Facebooknya Abdi. Iya. Karena di sini banyak sekali member-member yang saling sharing, kita juga kasih materi setiap harinya, kita kasih pembahasan-pembahasan dan diskusi-diskusi yang Iya. tentunya ini akan berguna untuk perkembangan bisnis Bapak Ibu dan teman-teman semua. Iya. Jadi pastikan segera masuk grup Facebook Abdinya dengan klik ini ya, atau Iya. mengetikkan bit.ly/FB grup Abdi seperti yang tertera di layar seperti ini. Jadi pastikan segera masuk grup Facebook karena ini keuntungannya banyak sekali. Iya. Kalau Bapak Ibu nggak segera masuk ya rugi sendiri lah Iya. pokoknya. Karena kita akan sharing banyak hal lagi di sini. Dan oke, itu saja dari kami. Sekarang kita buka lagi mungkin sekitar 2-3 menit aja Oke. untuk sesi tanya jawab. Silakan buat teman-teman yang ingin bertanya, sudah saya buka sesi pertanyaannya. Boleh langsung tanya jawab sekarang. Oke, untuk pertanyaannya boleh seputar materi pembahasan malam ini, boleh juga seputar digital marketing atau Abdi atau Essenso ya. Betul. Nah, tadi saya melihat salah satu pertanyaan yang cukup menarik untuk kita bahas ya. Di sini tadi ada pertanyaan dari, coba sebentar. Nah, langsung saya jawab nih. Tapi sekali lagi mohon maaf kalau tidak bisa semua terjawab karena terbatas sekali waktunya. Coba sebentar ya. Dan sambil nunggu pertanyaan yang bisa dijawab. Nah, saya kasih tahu aja, materi malam hari ini bisa ditonton ulang kok. Ya, nanti kan link webinar ini nggak dihapus di Telegram. Nanti kalau Bapak Ibu teman-teman mau nonton lagi, kalau perlu linknya di save aja. Jadi nanti tinggal dibuka aja di YouTube atau di browser. Bahkan kalau saran saya kalau bisa buatkan listnya. Jadi ketika nanti Bapak Ibu pengen nonton lagi itu bisa tahu, oh ini list ini membahas apa, list ini membahas apa. Jadi bisa seperti itu ya. Nah, ini ada pertanyaan yang saya rasa ini cukup penting untuk dijawab
Nah, ini ada dari Everyday Videos, madunya kadaluarsa lama atau enggak? Ini penting juga ya. Ya, lama kok ya, kadaluarsanya itu 2 tahun ya. Jadi Iya. ya itu tadi saya bilang nggak usah khawatir 2-3 bulan nggak kejual karena nggak basi. Iya. Beda dengan mungkin kalau makanan iya di stok 2-3 hari nggak laku iya basi, tapi kalau ini kan beda. Iya. Ya, itu lama sekitar 2 tahun bahkan ya. Jadi tenang aja nggak perlu takut-takut untuk nyetok karena memang tidak basi. Oke. Nah, ada pertanyaan lagi dari Mas Everyday Videos lagi. Oke. Sepertinya ini rajin sekali ya setiap webinar. Oke. Halo Mas, saya mau membuat mini workshop. Nah, biasanya kan menggunakan lead generation. Tapi saya mau mencoba traffic, bolehkah dengan dan perbedaan dan kesamaan traffic dan lead generation apa? Oke. Jadi mau bikin workshop, Iya. biasanya pakai LG tapi mau nyoba traffic. Iya, Jawabannya ya boleh. boleh. Ya, jawabannya boleh. Terus bolehkah dan perbedaan dan kesamaan? Perbedaan dan perbedaan. persamaan antara LG dan traffic. Ya. Persamaannya dulu. Oke. Persamaannya. Samanya apa ya? Persamaannya ya sama-sama ngiklan. Iya, sama-sama iklan di Facebook ya. Sama-sama gini, sama-sama buat datengin pengunjung atau Iya. leads ya, datengin orang ke workshop. Iya. Itu persamaannya. Tapi Perbedaannya kayak perbedaan mendasarnya untuk Google lagi ya. Facebook. Yang traffic ini kita tujuan utamanya traffic itu kan lalu lintas kunjungan ya traffic. mendatangkan pengunjung. Mendatangkan pengunjung sebanyak mungkin pengunjung. Kemana dulu pengunjung ke website ya. Website atau landing Atau landing page. Nah, sedangkan LG ini kan lead generation. Ya. Kita tujuannya untuk mendapatkan lead form, data pengunjung. Betul. Jadi dengan iklan LG kita bisa mendapatkan data pengunjung. Nah, pertanyaannya, kalau misalkan Bapak Ibu menggunakan traffic, bisa nggak mendapatkan data pengunjung? Bisa, ya. Bisa dengan syarat Bapak Ibu harus memiliki landing page sendiri. Ya. Betul. Kalau misalkan Bapak Ibu belum punya landing page, workshop sendiri, saran saya gunakan yang LG. Ya, karena dengan LG kita bisa mendapatkan data lead. Dan kalau menurut saya, ini pengalaman saya ya, traffic dan LG itu kalau workshop ya, itu lebih cocok, bukan lebih cocok, lebih hasilnya sih lebih oke lead generation. Tapi balik lagi, ini ini bukan jawaban yang baku atau jawaban yang pasti. Semua punya pengalaman yang beda-beda. Ada aja yang saya traffic lebih bagus kok. Ya, memang saya tidak menyalahkan juga yang traffic. Cuma kan ini pengalaman pribadi saya. Jadi kalau saya biasanya lead generation, karena lead generation itu orang-orang yang saya target itu dia ngisi data tuh. Logikanya kalau traffic kan dia nggak klik. Sederhananya gini aja nih, logika sederhananya. Orang yang ngisi data sama orang yang ngeklik, kira-kira mana yang lebih hot, mana yang lebih tertarik? Nah, itu dia. Pastinya kan ngisi data. Makanya saya lebih suka iklan pakai lead generation karena kemungkinannya untuk dia bisa hadir ke workshop itu cukup tinggi. Karena dia udah ngisi datanya, berarti dia udah menyerahkan diri dia untuk oke lah nih saya mau datang, tolong dong kontak saya. Itu kurang lebih seperti itu. Nah, kalau traffic kan ibaratnya cuma ngeklik, lihat iklannya, ngeklik masuk, ya syukur-syukur dia ngechat. Kalau nggak ngechat ya udah kita nggak dapat apa-apa. Jadi makanya saya lebih suka iklan pakai lead generation. Oke, itu kalau dari saya. Balik lagi kalau hasil secara pastinya tidak ada yang pasti, split testing aja, coba pakai traffic, coba pakai lead generation, jalanin aja dua-duanya. Nanti dicek mana yang paling bagus hasilnya. Sip. Ada pertanyaan dari Ibu Mira Puspitasari untuk Google Ads untuk budget iklan, apa bisa dibatasi waktunya seperti di Facebook Ads? Ya, kan bisa tuh, misal iklan buat seminggu, ya. Maksudnya iklan yang terjadwal, misalkan tayang hari ini sampai berapa hari kemudian. Bisa nggak kalau seperti itu? Setahu saya kalau di Google Ads itu yang sejauh ini saya coba itu budgetnya memang harian. Jadi misalnya daily 50.000. Saya juga belum tahu, belum pernah nyoba bahwa bukan belum tahu ya, saya emang belum ketemu aja itu bisa per berapa hari, tapi paling gampang ya kalau emang mau misalnya 3 hari ya udah pas hari ketiga pause aja atau dimatiin aja, itu paling sederhananya begitu. Kayak itu yang biasa saya lakukan. Jadi kalau di Facebook kan bisa ya start and date. Kalau di Google saya memang belum ketemu, tapi yang saya tahu sih ini ya sebetulnya sih bisa ya. Cuman kalau misalnya Bapak Ibu juga nyari-nyari belum ketemu, ya gitu aja caranya. Hari ketiga gitu ya di stop aja, di pause. Gitu. Jadi stopnya secara manual. Gitu. Dua pertanyaan terakhir ya. Ya boleh. Di sini ada pertanyaan dari Pak Imen Prabowo.
Mas, Ya. saya belum selesai nonton training Abdi di dashboard. Apakah boleh saya langsung mengaplikasikan iklan Google Ads? Oh, Oke. ya. Tentunya sebetulnya gini. Kalau dibilang bisa ya bisa, tapi saran saya jangan dilewatkan juga yang di training center karena Iya. itu materi utama kita. Itu kurikulum utama kita yang memang itu paling basic yang harus dipelajari. Oke. Sederhananya kalau teman-teman nguasain dulu yang di training, yang sambil aja sih nggak apa-apa. Jadi sambil belajar di training center, sambil belajar Google Ads. Karena kalau belajar Google Ads nggak punya dasar ilmu di training center, juga kemungkinan besar nangkapnya akan sulit. Gitu. Jadi saran saya diimbangin aja sambil belajar di training center, sambil belajar di webinar. Justru kita kasih berbagai video, itu tujuannya agar Bapak Ibu teman-teman bisa mengakses kapanpun dan dimanapun. Nah, itulah keunggulannya belajar lewat video. Jadi saran saya jangan dilupakan juga training centernya, justru itu kurikulum utama kami. Karena biasanya yang belum nonton video training ya mindsetnya juga belum terbentuk ya. Ya. Nah karena di dalam video training Abdi itu ada susunan-susunan mindset tertentu yang ditanamkan di dalam video ya. Jadi setiap Bapak Ibu nonton video itu, kemudian video 2, 3, sampai 4 sampai yang terakhir, itu Bapak Ibu akan mendapatkan insight-insight baru, mindset-mindset baru, dan tentunya ketika Bapak Ibu praktekkan ke Google Ads itu akan lebih mudah lagi karena yang paling dasar banget sudah disampaikan di dalam training Facebook, training di dashboard Abdi. Ya, jadi dengan Bapak Ibu nonton training di dashboard Abdi itu mindsetnya akan terbentuk. Ya karena Mas Alvin sudah jelaskan panjang lebar di situ. Kalau di sini kan mungkin cuma setengah jam, kalau di itu pun kurang ya. Jadi kalau di training center itu Mas Alvin sudah jelaskan dengan detail, rinci dan lengkap, bahkan bisa langsung dipraktekkan. Jadi saran saya selain tonton webinar ya pastikan itu yang utamanya justru di training center. Oke. Satu pertanyaan terakhir. Kalau klik beli sekarang paket promo tapi bayarnya besok sore bisa nggak? Ya kalau dibilang bisa ya bisa. Tapi saran saya coba secepatnya aja. Tapi nggak apa-apa langsung order sekarang. Coba bayar besok sore. Semoga masih ada. Tapi ya nggak ada salahnya dicoba dulu. Tapi kalau misalkan nanti nggak kebagian, itu jangan. Udah nggak apa-apa. Ya udah nggak apa-apa. Karena ya Bapak Ibu juga yang. Tapi kalau ditanya bisa ya bisa. Ya langsung aja order, transfer besok nggak apa-apa. Karena besok masih berlaku promonya. Sip. Terakhir, satu pertanyaan terakhir. Oh ini bukan pertanyaan ya. Saya mau dapat reward nih, Pak Everyday Videos. Oke, saya mau dapat reward kapal pesiar. Hehe, lagi semangat nih, sip mantap. Lebih semangat lagi, semoga bisa segera tercapai. Mantap, nanti sampai ketemu di kapal pesiar ya. Amin. Oke, amin. Satu lagi deh, pertanyaan. Satu pertanyaan lagi. Untuk iklan di Google Ads pakai landing page langsung atau pakai Bitly? Langsung ya, langsung. Langsung bisa ya, langsung aja bisa. Mengubah tampilan Google Ads dari bahasa Indonesia ke bahasa Inggris itu ada di setting di bagian bahasa. Itu cukup mudah caranya. Nanti sambil berjalan nanti di video kedua atau di webinar berikutnya nanti kita praktekkan. Oke, ini ada satu lagi yang penting juga. Saya sudah coba beriklan di Google dan ada leads yang masuk ada 16, tapi kok gak closing ya. Oke. Tenang aja, karena kami sudah menyediakan juga fasilitas yaitu email marketing ya. Tenang aja, setiap hari atau satu atau 2 hari sekali pasti kami follow up menggunakan email marketing. Jadi beruntung sekali buat Bapak Ibu yang sudah join di Abdi karena sudah mendapatkan semua fasilitas itu ya, terutama fasilitas email marketing. Ini salah satu fasilitas yang mahal sekali ya. Apalagi jika Bapak Ibu di luaran itu harus langganan email marketing sendiri, bahkan cara follow up-nya juga harus belajar ikut training sendiri. Bahkan di kami sudah disediakan semua. Jadi tugas Bapak Ibu memang hanya 10%-nya itu mendatangkan traffic ya. Betul sekali ya. Traffic itu bisa dari Google Ads, dari Facebook Ads, traffic gratisan, offline dan seterusnya. Oke, itu saja bahasan dari kami berdua malam hari ini. Semoga bisa bermanfaat. Semoga bisa dipraktekkan. Dan saran saya, ayo kita praktekkan bareng-bareng karena sudah banyak yang membuktikan bisa dapat reward, bisa dapat komisi besar dari Google Ads. Saya juga melihat kemarin mentor-mentor yang sudah praktek Google Ads, komisinya itu bisa sampai 20 juta. Kemarin saya ngeliat sendiri, bener-bener asli saya ngeliatnya juga luar biasa. Pertanyaan sederhana sekali lagi, apakah Bapak Ibu mau mendapatkan hasil seperti itu juga? Kalau memang mau, ayo kita praktekkan bareng-bareng. Ayo take action dari sekarang. Kalau ada kendala, ya memang itu yang harus dilalui. Jadi jangan gampang menyerah, jangan patah semangat. Justru kita akan kasih tahu langkah-langkah panduannya kalau memang Bapak Ibu ada kendala.
Oke, itu saja dari kami malam hari ini. Kita tadi sudah buka dengan doa, sekarang kita tutup lagi dengan berdoa. Semoga bisa bermanfaat buat kita dan bisa dipraktikkan. Amin. Berdoa dipersilakan. Amin. Oke, berdoa selesai. Sekali lagi kalau ada pertanyaan yang belum terjawab, boleh tanyakan ke admin support kami di dashboard teman-teman masing-masing di kanan bawah. Langsung diklik, bisa langsung chat ya. Insya Allah nanti akan dibalas, akan direspon dengan cepat oleh tim support kami. Itu saja dari kami berdua malam hari ini. Sampai jumpa di webinar berikutnya dan sampai jumpa di event-event Abdi berikutnya. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat praktek dan selamat mendapatkan hasil dari Google Ads. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya. Oke, terima kasih semuanya.